Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya kita semua tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan Miss Ririn pada mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita semua membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, apakah kalian masih ingat wujud benda itu ada berapa ya? Ya, wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Miss Rin mau tanya, jika benda-benda tersebut kita panaskan, atau kita dinginkan, atau kita biarkan di udara terbuka, apakah benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud? Ya, tentunya benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar perubahan wujud benda. Simak penjelasan Miss Rin berikut ini ya. Oke teman-teman, apakah kalian tahu perubahan wujud benda itu apa ya? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, seperti suhu lingkungan yang menjadi panas ataupun menjadi dingin. Perubahan wujud benda dapat kita bedakan menjadi 6 jenis. Pertama yaitu mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari ke-6 jenis perubahan wujud benda tersebut. Pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas, sehingga benda padat tersebut berubah menjadi cair. Kita lihat contohnya ya. Contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair bisa kita lihat pada percobaan berikut ini. Pertama, kita letakkan terlebih dahulu mentega di atas teflon. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Pada saat mentega tersebut kita panaskan, lama-kelamaan mentega tersebut akan meleleh dan mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair tersebut dinamakan dengan mencair. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada es krim. Ketika es krim kita biarkan beberapa saat di udara terbuka, es krim tersebut akan meleleh dan mencair. Kita simpulkan ya teman-teman, contoh mencair yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat es krim kita diamkan di tempat atau udara terbuka, tentunya akan meleleh. Kemudian kita bisa lihat juga pada saat mentega dipanaskan, mentega tersebut juga akan meleleh. Berikutnya yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Membeku terjadi karena benda melepaskan energi panas, sehingga benda cair tersebut berubah menjadi padat. Kita lihat contohnya ya. Contohnya bisa kita lihat pada saat kita memasukkan air ke dalam freezer. Setelah beberapa saat, air tersebut akan berubah menjadi es atau membeku. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada minyak goreng. Ketika minyak goreng kita diamkan di udara dingin atau terkena udara dingin, minyak goreng tersebut juga akan berubah menjadi padat atau beku. Kita simpulkan kembali,
Contoh membeku yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat kita memasukkan air ke dalam freezer, tentunya air tersebut akan berubah menjadi beku. Kemudian bisa kita lihat juga pada minyak goreng yang terkena udara dingin atau didiamkan di udara dingin, minyak goreng tersebut akan berubah menjadi beku. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Menguap terjadi karena benda menerima energi panas, sehingga benda cair tersebut berubah menjadi gas. Mari kita lihat contohnya. Contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi gas bisa kita lihat pada saat kita merebus air. Ketika kita merebus air tersebut akan mendidih. Air yang mendidih lama-kelamaan jumlahnya akan berkurang. Mengapa demikian? Karena air tersebut berubah menjadi uap air. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada saat kita menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Baju basah yang dijemur akan kering karena adanya penguapan air yang dibantu oleh panas matahari. Bisa kita simpulkan ya teman-teman, contoh menguap pertama bisa kita lihat pada saat air kita panaskan, air tersebut akan mendidih. Nah, air yang mendidih ini lama-kelamaan jumlahnya akan berkurang karena airnya berubah menjadi uap air. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada saat kita menjemur pakaian basah di bawah matahari. Baju basah tersebut akan kering karena airnya menguap. Berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi karena melepaskan energi panas sehingga benda gas tersebut berubah menjadi cair. Mari kita lihat contohnya. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair bisa kita lihat pada saat kita menuangkan air dingin ke dalam gelas. Lama-kelamaan pada bagian sisi luar gelas tersebut akan muncul bulir-bulir air seperti yang terlihat sebagai berikut. Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair tersebut dinamakan dengan mengembun. Berikutnya, teman-teman, apakah kalian pernah memperhatikan rumput di pagi hari? Ya, biasanya rumput di pagi hari terdapat air seperti yang kalian lihat sebagai berikut. Nah, bulir-bulir air tersebut dinamakan dengan embun. Terjadinya embun di pagi hari ini merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud mengembun. Kita simpulkan kembali ya. Contoh mengembun yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat gelas kita isi dengan air dingin, pada bagian sisi gelas tersebut akan muncul bulir-bulir air seperti yang terlihat di gambar. Kemudian contoh berikutnya yaitu terjadinya embun di pagi hari. Terjadinya embun di pagi hari karena terjadi perubahan uap air di udara menjadi cair. Berikutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas, sehingga benda padat tersebut berubah menjadi gas. Mari kita lihat contohnya. Contoh menyublim kita lihat pada kapur barus atau kamper. Jika kapur barus atau kamper tersebut kita diamkan di dalam lemari, lama-kelamaan ukurannya akan mengecil dan habis.
Oke, kita simpulkan contoh menyublim yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kapur barus kita diamkan di dalam lemari, lama-kelamaan ukurannya akan mengecil. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas, sehingga benda gas tersebut berubah menjadi padat. Kita lihat contohnya. Contoh mengkristal yaitu bisa kita lihat pada salju. Terbentuknya salju ini merupakan salah satu contoh mengkristal. Nah, bisa kita simpulkan ya, contoh mengkristal yaitu berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Oke teman-teman, sekarang mari kita cek kembali pemahaman kita mengenai perubahan wujud benda pada bagian berikut ini. Ketika benda padat berubah menjadi gas disebut dengan apa? Ya, disebut dengan menyublim. Kebalikannya, ketika benda gas berubah menjadi padat disebut dengan mengkristal. Benda gas berubah menjadi cair disebut dengan mengembun, betul. Ketika benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap. Kemudian, ketika benda padat berubah menjadi cair dinamakan apa? Ya, dinamakan mencair. Ketika benda cair berubah menjadi benda padat disebut dengan membeku. Oke teman-teman, sekarang kita bermain kuisis terlebih dahulu ya, agar pemahaman kita semakin oke. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai perubahan wujud benda sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.